Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman dan Ibu Kartini sekalian. Di sini saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Wafa Aidan Nizar Gaisani dari program studi informatika. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi terhadap analisis yang saya lakukan dari metode numerik. Nah, yang pertama terdapat latar belakang saya melakukan analisis tersebut, di mana kompleksitas permasalahan dalam matematika seringkali menjadi hambatan untuk diselesaikan dengan metode analitik manual. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan tingkat lanjut yaitu dengan metode numerik. Nah, metode numerik ini apa sih keunggulannya? Menurut Dr. Insinyur Abdul Munif, dalam bukunya, metode numerik memiliki beberapa kelebihan, yaitu dia mampu mengefisiensi waktu, kemudian akurasi penanganan celahnya itu lebih mudah, dan mampu men-solving problem, memecah permasalahan kompleks dari matematika menjadi aritmatika yang lebih sederhana. Sebelum lanjut ke penjelasan, saya akan membacakan pengertian terlebih dahulu apa itu metode numerik. Nah, metode numerik ini merupakan teknik di mana masalah matematika diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika yang lebih sederhana. Nah, di sini kan terdapat metode analitik dan metode numerik. Di sini saya bandingkan jika metode analitik ketika menyelesaikan masalah dan menghasilkan solusi, ketika fungsi suatu matematika itu sangat kompleks, dia itu tidak langsung memberikan hasil, melainkan mengembalikan pada kita berupa fungsi. Nah, kemudian fungsi itu tersebut harus kita evaluasikan kembali untuk mendapatkan exact value atau nilai pasti dari fungsi tersebut. Nah, berbeda dengan metode numerik, di mana ketika ada masalah, dia solving, dan solusi yang dikembalikan pada kita itu berupa angka. Namun, berbedanya dengan metode analitik ini, metode numerik mengembalikan angka berupa sebuah pendekatan, jadi bukan exact value. Nah, approximation value ini sendiri bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Kemudian untuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari analisis ini, yaitu pertama, saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai alat bantu komputasi. Nah, masalahnya di sini, apakah Python itu akurat? Apakah dengan menggunakan Python itu lebih efisien? Dan apakah Python itu bahasanya susah untuk dimengerti? Nah, oleh karena itu, tujuan dari saya melakukan analisis ini untuk mengetahui seberapa efektifnya fungsi Python dalam solving permasalahan matematika dibanding dengan analitik manual. Di sini, saya akan membandingkannya antara metode manual dengan menggunakan bantuan komputasi. Dengan manfaatnya yaitu pertama, saya mampu mengimplementasikan ilmu pemrograman dasar yang saya pelajari di prodi informatika beserta dengan metode numerik saya dapat lebih paham. Nah, kemudian mengasah kemampuan analisis dan problem solving. Dan yang terakhir, saya mampu mengoptimalkan waktu dan hasil dari apa yang ingin saya teliti. Di analisis ini, saya akan menggunakan 3 metode yang akan saya bahas pada slide berikutnya. Yang pertama, dengan metode Newton-Raphson untuk fungsi trigonometri, metode secant untuk fungsi eksponensial, dan akar-akar ganda faktorisasi untuk fungsi polinomial. Nah, perlu dicatat untuk fungsi polinomial yang dapat di-solving dengan akar ganda faktorisasi ini, yaitu khusus polinomial berderajat 3, 4, hingga 5. Yang pertama saya akan membahas apa itu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson pertama kali digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan yang non-linear. Persamaan ini bisa dibayangkan sebagai sebuah titik yang bersinggungan terhadap sumbu X. Nah, dengan metode Newton-Raphson ini kita dapatkan sebuah pendekatan di mana kita membutuhkan nilai inisialisasi awal atau X0, kemudian dimasukkan dalam rumus untuk mencari xn plus 1, yaitu dengan menggunakan xn nilai sekarang dikurangi fungsi dari xn dibagi turunan dari fungsi tersebut.
dengan kode yang seperti ini. Nah, mari saya jelaskan untuk penerapannya. Pertama yang uh, uh, saya masukkan di sini adalah fungsi trigonometri, yaitu sin x min 0,3x pada inisiasi awal x0 adalah 1. Bisa dilihat pada contoh berikut, di mana F1 kita masukkan nilai x0 ke dalam, kita substitusikan x0 ke dalam fungsi tersebut untuk fungsinya. Kemudian kita masukkan juga untuk turunan fungsi dari sin adalah cos x minus 0,3, sehingga didapatkan fungsi xn dan urunan fungsi xn. Kemudian untuk iterasi berikutnya, kita masukkan nilai yang telah kita dapat pada iterasi pertama, yaitu minus 1,25 sekian. Nah, kita masukkan hingga mendapatkan nilai xn yang sekarang adalah 46, sekian. Iterasi ini terus berlanjut hingga iterasi kelima secara manual menghasilkan nilai pendekatan, yaitu x sama dengan 66,6 sekian. Nah, di sini saya akan membandingkannya dengan menggunakan Python. Bagaimana menggunakan Python? Yaitu pertama saya menggunakan library NumPy untuk komputasinya. Di sini saya definisikan F1, kemudian turunan dari F1. Di sini saya juga mendefinisikan X, dan toleransi ini merupakan standar error, yaitu 10 pangkat min 5. Di sini saya berinisiasi untuk menampilkannya sebagai tabel supaya tidak bingung. Setelah kita tentukan inisiasi awal, kita lakukan proses iterasi untuk substitusi masing-masing iterasi tersebut dari startnya 1 hingga max iterationnya sebesar 100, sehingga dia secara otomatis akan berhenti pada iterasi ke 100. Nah, kemudian xn plus 1 kita simpan ke dalam variabel xnew dengan rumus metode Newton-Raphson. Kita cek kondisi awal, apakah error aktual itu kurang dari standar error. Jika iya, maka proses iterasi akan berhenti. Seperti yang terlihat pada di sini, kita dapatkan hingga iterasi ke-15 di mana xn plus 1 sama dengan 0. Nah, kenapa di sini sedikit berbeda dengan yang metode analitik manual? Dikarenakan saya hanya mengambil 5 digit desimal untuk perhitungan manual, sementara untuk yang di Python saya biarkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian untuk metode berikutnya saya menggunakan metode secant. Nah, metode secant ini merupakan solusi di mana ketika kita lupa, kita kebingungan untuk mencari bentuk turunan dari suatu fungsi tersebut jika menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, di sini kita dapat terlihat dalam formulanya, dia dijabarkan lebih simple dibandingkan menggunakan turunan dari f. Secara praktik, metode secant ini tidak berbeda jauh dengan metode Newton-Raphson. Hanya saja metode secant ini membutuhkan 2 nilai sebelum x untuk dapat menentukan xn plus 1. Jadi kita butuh nilai xn dan xn min 1. Di sini kita punya fungsinya e pangkat x minus 3x dengan titiknya sebagai berikut. Kita substitusikan dahulu masing-masing titik ke dalam fungsi. Baru kita dapatkan xn min 1 dan xn-nya. Nah, terlihat pada iterasi ke-1 hingga ke-2 dan seterusnya, dia menghasilkan titiknya 0,153 sekian. Nah, nampak juga pada kode Python. Kita inisiasi awal dahulu, kemudian tentukan x0 dan x1-nya, standar error, hingga substitusi ke dalam looping for. Sehingga kita dapatkan di sini hasil konvergen hasilnya
Nah, kemudian yang ketiga ada metode akar ganda faktorisasi. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, di mana mereka tidak mampu untuk mensolving ketika menemukan masalah, ketika menemukan fungsi polinomial. Nah, keunggulan dari metode akar ganda faktorisasi ini ketika akarnya itu lebih dari satu, dia bisa solving, kecuali ketika polinomial tersebut berderajat banyak lebih dari 5. Khusus untuk faktorisasi ini dia hanya mampu menyelesaikan polinomial berderajat 3 hingga 5 saja. Dengan cara memecah fungsi tersebut menjadi faktor yang lebih sederhana, kemudian kita masukkan rumus ini ke dalam masing-masing variabel yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini nampak seperti contoh, saya memiliki fungsi polinomial x pangkat 3 minus 5x kuadrat plus 8x minus 4 dengan b0-nya adalah 0. Pertama yang harus kita lakukan adalah inisialisasi konstanta dan koefisien dalam faktorisasinya. Pertama, karena ini berderajat 3, kita akan pecah dalam bentuk faktor formasi 1,2. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini dikurung di suku ini kita punya 1x dan di sini ada 2x yang menempati satu perkalian. Kemudian masuk ke proses iterasi, kita masukkan formula A1, A0 dan B0 tersebut ke dalam masing-masing ini. Nah, di sini kan B0-nya itu belum diketahui. Nah, sementara A1 itu adalah minus 5 dan A0-nya adalah bentar. Oke, di sini A2-nya maaf. Di sini A2-nya adalah minus 5, A1-nya 8x, satunya 8 dan A0-nya adalah minus 4. Sehingga bisa kita lihat pada proses ini di mana dia menghasilkan nilai B0-nya adalah 1,2 sekian, A1-nya 3, sekian dan A0-nya 3, sekian. Nah, untuk kode Python-nya sendiri sebenarnya cukup kompleks, yaitu di mana saya perlu menginisialisasikan A0, A1, kemudian masukkannya ke dalam tabel seperti pada contoh berikut. Nah, setelah selesai untuk mendapatkan solusi akar X2 dan X3, saya kuadratkan, saya pecah dulu, saya kuadratkan dan bagi 2. Nah, sehingga dalam proses faktorisasi ini didapatkan akar X1 itu 1,00 sekian, X2-nya 2 dan X3-nya 1,9. Nah, kesimpulan dari analisa yang telah saya lakukan yaitu pertama, terdapat perbedaan nilai X antara hasil iterasi manual dengan iterasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa iterasi manual saya hanya mengambil 5 digit angka di belakang koma, sementara dengan iterasi Python saya membiarkannya untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kemudian yang kedua, analisis menggunakan bahasa pemrograman Python menghasilkan efisiensi waktu dan akurasi yang lebih optimal dibandingkan metode analitik manual. Dan yang terakhir, metode numerik tidak pernah lepas dari penggunaan teknologi komputasi guna memudahkan analisis data maupun penelitian sains dan teknologi. Mungkin itu sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.